Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami terangkan tentang pengertian pembelajaran inquiry dalam materi pendidikan agama Islam. Pembelajaran adalah suatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran terkait dengan bagaimana membelajarkan siswa atau bagaimana membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemampuannya sendiri untuk mempelajari apa yang teraktualisasikan dalam kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik. Menurut Slamento, metode inquiry adalah cara penyampaian bahan pengajaran dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mengembangkan potensi intelektual. Sedangkan menurut Joyce and Well, prinsip dan norma yang dikandung dalam metode inquiry adalah kerjasama, kebebasan intelektual, dan kesamaan derajat. Selanjutnya menyatakan bahwa selama proses inquiry, siswa saling berinteraksi dengan yang lain dan juga dengan gurunya. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama inquiry learning menurut Sanjaya, yaitu yang pertama, inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Berikutnya, seluruh aktivitas siswa yang dilakukan diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Kemudian, tujuan penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Akibatnya, dalam pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut menguasai pelajaran, tapi juga bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Inquiry learning merupakan bentuk pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Dikatakan demikian sebab dalam pembelajaran ini, siswa dapat memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. Menekankan pada proses berpikir kritis, analitis untuk menemukan jawabannya sendiri. Adapun tujuan pembelajaran inquiry diharapkan dari kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah. Kemampuan tersebut akan dilatih hingga setiap individu kelak dapat melakukan kegiatan ilmiah secara sadar dan dengan prosedur yang benar. Tujuan inquiry learning adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Dan menurut Ahmadi dan Joko Triprasetyo, dalam diskusi inquiry diharapkan terjadi interaksi dan peran guru sebagai berikut. Interaksi antara siswa, guru, terutama juga diharapkan terjadinya interaksi antara siswa secara optimal. Pada diskusi, guru dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan mental siswa sesuai dengan yang direncanakan. Siswa lebih banyak terlibat sehingga tidak hanya mendengarkan informasi atau ceramah, melainkan mendapat kesempatan untuk berpikir agar mereka dapat merumuskan jawaban dari masalah yang disajikan. Dalam diskusi, mereka harus aktif. Adapun aplikasi pembelajaran inquiry pada kegiatan pembelajaran PAI, caranya, awalnya pembelajaran ini digunakan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan alam. Namun, selanjutnya dapat digunakan untuk semua jenis mata pelajaran.
Semua topik pelajaran dapat digunakan sebagai suatu situasi masalah yang dapat dilontarkan oleh guru untuk melatih siswa cara berpikir ilmiah. Kunci utamanya terletak pada upaya memformulasikan suatu masalah yang menarik, misterius, dan menantang bagi siswa agar mampu berpikir secara ilmiah. Contohnya adalah keterampilan melakukan pengamatan, pengumpulan, pengorganisasian data, termasuk merumuskan dan menguji hipotesis serta menjelaskan fenomena. Kemandirian belajar, keterampilan mengekspresikan secara verbal, kemampuan berpikir logis, kesadaran bahwa ilmu bersifat dinamis dan tentatif. Sedangkan menurut Omar Hamalik, pembelajaran inquiry kelompok di dalam kelas dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang terdiri dari 6 kelompok. Masing-masing terdiri dari 5 orang siswa dan setiap anggota melakukan peran tertentu, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berperan sebagai pemimpin kelompok yang bertanggung jawab memulai diskusi, menyiapkan kelompok untuk mengerjakan tugas dan melengkapi tugas-tugas, menyampaikan informasi kepada kelas atau kepada kelompok lainnya. Kemudian yang kedua, bertugas sebagai pencatat, yaitu membuat dan memelihara catatan dan materi catatan kelompok yang baik dibuat pada waktu berdiskusi maupun membagikannya kepada kelompok lain. Yang ketiga, bertugas sebagai pemantau diskusi yang berupaya memastikan bahwa diskusi berlangsung lancar dan semua pendapat disampaikan dan dibahas dalam diskusi. Yang keempat, berperan sebagai pendorong, mendorong setiap anggota agar memberi kontribusi dan mencoba menggambarkan penjelasan yang lebih rinci dan para anggota kelompok. Yang kelima, bertugas sebagai pembuat rangkuman. Mereka bertugas selama diskusi untuk merangkum, pada waktu menarik kesimpulan, pada setiap pertemuan inquiry merangkum butir-butir pokok yang muncul. Bagian yang keenam adalah pengacara, bertugas melakukan dan memberikan pendapat bandingan terhadap argumen yang disampaikan kelompok-kelompok lain. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek belajar. Peran guru dalam pembelajaran PAI dengan inquiry sebagai pembimbing dan fasilitator. Tugas guru adalah memilih masalah yang perlu disampaikan kepada siswa untuk dipecahkan. Namun dimungkinkan juga bahwa masalah yang akan dipecahkan dipilih oleh siswa. Tugas guru selanjutnya adalah menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka memecahkan masalah. Bimbingan dan pengawasan masih diperlukan, tetapi intervensi terhadap kegiatan siswa dalam pemecahan masalah harus dikurangi. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran inquiry ini tidak lepas dari peran guru, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan. Secara umum, menurut Wina Sanjaya, proses pembelajaran dengan menggunakan inquiry dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, yang harus disiapkan oleh guru adalah orientasi. Pada tahap ini, guru melakukan langkah untuk membina suasana pembelajaran yang kondusif. Hal yang dilakukan pada tahap orientasi ini adalah menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Kemudian,
menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar siswa. Kemudian langkah yang kedua adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan teka-teki itu. Teka-teki dalam rumusan masalah tentu ada jawabannya dan siswa didorong untuk mencari jawabannya sendiri dengan tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam pembelajaran inquiry. Karena itu, melalui proses tersebut, siswa diharapkan memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam rangka upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Kemudian, langkah yang ketiga bagi guru adalah mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang diketahui. Kemudian, langkah yang keempat bagi guru adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam mengemban intelektual proses. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Kemudian yang kelima adalah menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswanya data mana yang relevan. Sedangkan menurut Ismadi Soekardi, secara umum, inquiry learning dapat dipahami sebagai belajar mencari dan menemukan masalah. Dalam pendekatan ini, guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan mempergunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Prosedur langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Ismail Soekardi adalah simulation. Dalam kegiatan ini, guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Langkah yang kedua adalah problem statement. Siswa dalam tahapan ini maka diberi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dengan cara membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan membuktikannya sendiri. Demikian penjelasan saya tentang pembelajaran inquiry. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.